Sesi ini merupakan sesi yang sangat menyenangkan karena akan ada dua narasumber tadi yang sudah disebutkan, Mbak Terence Kepalar. Halo Mbak, selamat Halo, malam. selamat Dan malam, juga Kinan. selamat malam. Dan juga Mas Dik Herdiana. Halo Mas Dik, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Kira-kira sebelum kita masuk ke sesi ini, sneak peek dulu dong, Mas Dik dan juga Mbak Terence. Kira-kira apa sih yang bakalan Hoster People dapatkan nih dari sesi hari ini? Ya, pastinya malam ini semoga kami bisa sharing terkait, khususnya saya mengenai branding. Pasti ada pengalaman-pengalaman terkait mengenai mengelola brand di brand kami sendiri, di mana saya bekerja di Harian Kompas. Ya, usia kami udah lumayan ya, udah 55 tahun. Mungkin itu nanti bisa sharing mengenai bagaimana kita mengelola supaya brand itu sustain. Mas Dik, mungkin any remark? Ya, selain tadi dari segi brandnya, mungkin di sini nanti juga saya akan coba sharing gimana direct marketing itu dilakukan di Kompas. Itu lewat digital marketing, jadi bagaimana step-stepnya, apa aja yang diperhatikan, apa aja yang perlu kita lakukan, dan seterusnya sampai benar-benar seluruh kegiatan itu dilaksanakan dari A sampai Z-nya. Seperti itu sih paling. Oke, concise sekali ya, Hoster People. Oke, without further ado, silakan Mbak Terence selaku first speaker atau narasumber pertama kita bisa langsung memulai untuk memberikan materi-materi dagingnya kepada para Hoster People. Oke, makasih Kinan. Sama-sama. Ya, selamat malam teman-teman yang sudah hadir saat ini. Semoga dalam kondisi sehat ya. Kita bisa bareng-bareng untuk saya sharing juga nanti. Semoga apa yang disampaikan nanti bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Sebelumnya saya mau share screen ya. Kelihatan Mbak Kinan? Looking good and sharp. Thank you. Oke. PR-nya nih dari Niaga Hoster diminta untuk sharing mengenai sustainable branding gitu ya. Tentunya menarik sekali pada saat di challenge atau diajak untuk join di acara ini dari Niaga Hoster. Tapi teman-teman mungkin saya sebelum kita detail ngomongin branding, kasih gambaran singkat lah. Pastinya tadi saya lihat sedikit sneak peek dari beberapa yang sudah post di chat. Ada dari Kisaran, halo, dari Bogor gitu ya, ada dari Balikpapan, ada juga dari Semarang. Terima kasih sudah join di malam ini. Ya, oke, balik lagi ke materi. Orang brand idealnya mesti paham juga mengenai apa yang biasa kita marketing funnel. Dasarnya brand itu kan sebenarnya bagaimana branding itu kita menyampaikan kepada publik sesuatu yang ingin di-perceive atau ingin didapatkan sebuah brand produk dari perusahaan kita, dari organisasi itu bisa dinilai baik atau dinilai positif bagi publiknya. Oke. Dengan mengetahui marketing funnel, sebenarnya sebelum ngomongin detail apa sih marketing funnel gitu ya, funnel secara harafiahnya itu kayak corong gitu ya, corong. Saya coba membaginya sederhana aja. Di sini ada 6 aspek gitu ya, 3R gitu, pas banget gitu ya, awareness, acquisition, sama activation. R lainnya adalah retention, revenue, sama referral. At least kita paham mengenai stagingnya di mana. Karena ini sangat membantu buat kita memasarkan produk kita. Ya, untuk menyampaikan brand kita ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan atau tempat kita berusaha gitu ya, bisnis kita. Oke, saya nggak detailkan karena sudah ada di sini apa deskripsi dari marketing funnel dari awareness sampai referral. Oke, next ya. Nah, kalau bicara mengenai kegiatan marketing di Harian Kompas, secara garis besar, saya membaginya dalam 2 hal besar di sini ya. Ada brand marketing, which is itu di tempat saya, dan juga direct marketing nanti yang akan banyak diulas oleh Mas Dik gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lagi ke sini,
Sejatinya kalau kita ngomongin memasarkan produk, pasti kan kita juga harus tahu mengenai goals-nya gitu ya, marketing objektifnya lah. Yang paling dasar tuh paling ada 3 gitu ya. Yang pertama apa sih? Yang pertama, kalau kita pengen produk kita dikenal orang gitu ya, orang tahu, oh ada ya Kompas tuh yang dulunya cetak, sekarang ada Kompas ID yang paid content gitu ya. Itu adalah kita mau penetrate untuk orang tahu produk kita. Jadi goals pertamanya adalah penetration gitu ya. Terus yang berikutnya apa sih? Yang berikutnya adalah pada saat kita juga orang sudah tahu bisnisnya gitu ya. Oh, ada produk ini. Tapi kita berharap juga orang berpindah dari produk A ke produk B atau ke produk kita. Atau biasanya dikenal dengan switching ya. Itu biasanya goals-nya adalah conversion gitu ya. Yang terakhir, biasanya kita kan pengennya untuk produk kita itu dibeli seterusnya gitu ya. Ada repeat order. Nah, di sini goals-nya adalah memfokuskan pada frekuensi. Nah, untuk harian Kompas, kegiatan marketingnya sama. Sebenarnya kami sudah memilah dalam beberapa target. Tidak mengenal brand harian Kompas gitu ya. Atau mereka pada saat itu belum ada kebutuhan, sekarang udah ada. Jadi kita penetrate mengenai hal ini kepada pasar tersebut. Atau mereka yang sebenarnya udah tahu gitu ya, sudah biasa mengkonsumsi media, tapi ada apa sih? Ada added value apa sih? Kenapa saya mesti pindah gitu atau saya mesti membeli produk ini gitu ya? Ini biasanya yang tadi terkait conversion. Termasuk yang berikutnya adalah untuk frekuensi yang lebih gitu ya. Sedangkan direct marketing itu sebenarnya R di bawahnya tuh tadi mengenai revenue, referral, nanti Mas Dik akan membahas lebih jauh gitu ya. Oke, nah kalau ngomongin brand marketing gitu ya, setelah kita tahu marketing objektifnya, mau mengubah atau mau men-set seperti apa sih yang kita harapkan gitu ya, itu termasuk dalam membangun brand positioning gitu ya, atau kita membuat produk orang aware sama produk kita gitu ya, ini pasti harus ada suatu narasi brand yang cukup kuat. Atau ini di area saya, membutuhkan story dari sebuah brand yang kuat gitu ya. Saya rasa nanti akan saya sharingkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat perusahaan atau brand yang sudah existing. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan buat brand-brand baru gitu ya, atau mungkin punya bisnis baru gitu ya. Oh kalau Kompas mah dari tahun 65 gitu ya. Gimana buat kita yang brandnya baru? Saya rasa ngomongin brand, bagaimana orang mau mencoba men-trial sebuah usaha kita, kalau kita sendiri nggak punya brand gitu, nggak punya produknya gitu ya. Nah, nggak sekadar ada brandnya, tapi bagaimana kita menarasinya dengan narasi yang kuat. Itulah yang ingin saya coba bagikan saat ini. Membutuhkan story dari narasi yang kuat. Nah, apa sih gitu ya? Ada beberapa disiplin yang coba kami compile gitu ya, yang kira-kira apa sih yang bisa dibagikan berdasarkan pengalaman empirik yang dilakukan Kompas. Yang pertama, be different gitu ya. Senang sekali minggu lalu sebenarnya saya juga ada kesempatan berbagi gitu ya dengan terkait mengenai narasi branding gitu ya. Kalau saya menyebutnya diferensiasi atau be different gitu ya. Tapi rekan saya sebetulnya Mas Handoko lah ya, kemarin ngobrol juga sama beliau, salah satu brand expert, dia juga bilang kalau saya menyebutnya authenticity, Terence gitu. Authenticity kami mengartikan bahwa sesuatu itu harus sesuatu yang stand out, harus sesuatu yang berbeda, harus sesuatu yang punya keunikan dari brand kita sendiri. Gimana sih supaya kita tahu? Mungkin kayak Kompas yang sudah lama berjalannya waktu kita sadar, oh kekuatan kita di sini, di sini, di sini. Tapi untuk brand baru pasti kita juga dari beberapa evidence yang kita compile, pasti kita akan menemukan. Saya misalnya gini, saya punya bisnis roti deh gitu misalnya, bisnis roti dari beberapa varian yang ada, roti Srikayanya yang paling oke gitu, yang paling banyak bilang roti Srikaya lu enak deh gitu ya, itu testimoni yang kita dapatkan. Nah, bagaimana sih membuat itu menjadi sesuatu yang glowing, menjadi itu sesuatu yang punya diferensiasi, ya yang ingin saya sharingkan, bagaimana kita secara konsisten mendeliver brand promise yang kita berikan, which is dengan cara apa? Fokus, 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 ya. Oke, terkait dengan brand building
be different yang dilakukan Kompas. Saya mau kasih contoh langsung nih ya, saya switch langsung ke, oke, bentar, yes, nih, Kompas hadir sebagai pasti perlu dalam, maksud saya gini, dalam membangun narasi brand itu harus ada brand purpose. Apa sih brand purpose gitu ya? Brand purpose itu adalah untuk apa brand kita ada gitu. Kompas itu hadir untuk apa? Dari beberapa yang saya gali dan beberapa juga yang kami pelajari, bahkan kami jalani, dua founder kami, Pak PK Oyong dan juga Pak Yakob Utama, beliau menghadirkan harian Kompas karena beralasan bahwa pada saat itu memerlukan menghadirkan suatu surat kabar yang bisa mengakomodir kebutuhan rakyat ya, dan juga didasarkan pada Indonesia yang majemuk gitu. Atau dengan bahasa yang mungkin sering kami dengar atau mungkin teman-teman pernah dengar mengenai Indonesia mini atau miniatur mini dari kemajemukan negara kita ini gitu ya. Nah, beliau adalah guru dan juga wartawan. Jadi memang didasarkan pada sesuatu brand purpose, idea yang ya untuk menghadirkan yang bermanfaat buat enlightening people gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, next ya. Nah, ini saya mau kasih lihat bagaimana sebuah perjalanan brand dari Kompas itu sendiri. Kita lahir tahun 65, gitu ya. Berarti sampai saat ini sudah berusia 55 tahun. Secara garis besar, timeline yang saya gambarkan di sini, sebenarnya kalau ngomongin narasi brand, nggak melulu ngomongnya tagline ya. Bisa aja outputnya macam-macam teman-teman. Ada yang bentuknya bisa jadi iklan gitu ya, atau misalnya narasi dari sebuah event. Tapi yang pasti harus ada story, ada kisah yang kita mesti sampaikan gitu ya terkait produk atau brand kita. Sebut aja dari tahun 89, Kompas hadir dengan mata hati, kata hati, buka mata dengan Kompas, di mana pada tahun 2002 itu Kompas mau menunjukkan eksistensi bahwa sebagai pemimpin pasar dan mengajak audiensnya untuk melihat lebih dalam dan melihat jauh ke depan gitu ya. Nah, ada sesuatu nih dari beberapa campaign, saya mau kasih lihat, boleh ya, untuk campaign lintas generasi. Tapi sebelum saya jelaskan lebih detail, minta bantuan dari teman-teman Niaga Hoster memutarkan video terkait Kompas lintas generasi ini. Jangan pernah merasa takut. Yang takut cuma cecurut. Cepat atau lambat, perubahan cuma soal waktu. Karena zaman tak bisa dilawan, kepercayaan harus diperjuangkan. Nah, 2000 tadi berarti 2000 berapa? Sorry, takut lupa. Ya, 2005. Ini termasuk bagaimana Kompas membangun narasi yang menurut saya kuat. Karena apa? Pada saat itu situasi internet gitu ya sudah mulai informasi melalui digital platform. Tapi bagaimana kita beradaptasi dan menjadi PR besar buat harian Kompas yang diawali dengan media cetak. Ini juga harus bisa meleverage ke pembaca masa depannya, gitu ya. Bonus demografi gitu lah ya. Kesadaran itu sudah ada dari tahun 95 bahkan. Tapi di tahun 2005 ada suatu perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Kompas. Kalau saya mengambil dari istilahnya Pak Dhani Dolakidaya, beliau adalah pemimpin Litbang pada saat itu menyatakan bahwa ini suatu perubahan yang dramatik gitu ya, di mana secara fisikly korannya pun berubah, secara ukuran kalau teman-teman mungkin lihat koran pada fisiknya tuh 9 kolom menjadi 7 kolom, dan juga sudah dilakukan pola-pola secara produk, ada navigasi gitu ya, sehingga ada suatu berita dari yang satu ke terkait, karena itu pola-pola di mana kita sudah masuk ke dunia digital gitu ya. Tapi terkait narasi, ada yang saya mau bagikan ke teman-teman di sini. Kami ini bekerja untuk menjual atau dalam industri media yang menyampaikan informasi. Kata kunci yang mau kami gambarkan sebagai values dan juga sebagai narasi brand campaign pada saat itu adalah kami berani berubah gitu ya. Karena kenapa tidak gitu? Karena zaman tak bisa dilawan. Bukan sekadar ikut arus, bukan sekadar gagah-gagahan,
Kompas hadir demi sebuah kepercayaan. Karena bisnis media adalah yang dijual atau yang disampaikan adalah kepercayaan. Itulah narasi yang kami bangun dalam konteksnya berusaha membuat sesuatu yang stand out apa sih dari brand kita. Oke, saya balik lagi sedikit ya tadi. Oke, yang kedua apa sih? Kalau tadi mengenai be difference gitu, yang kedua adalah collaboration and co-creation. Ini juga menarik teman-teman. Untuk Kompas, kalau bicara collaboration itu suatu yang mandatory gitu ya. Kita nggak bisa jalan sendiri, nggak perasa tadi Kinan bilang, oh ya ini Kompas top of mind gitu ya, tapi di sisi lain kita nggak bisa sendirian, kita harus bisa gather teman-teman, bahkan kita bisa collab gitu, kolaborasi gitu ya. Di sisi lain, kalau ngomongin co-creation ya, co-creation ini sebenarnya kalau pemahaman saya adalah bagaimana kita menggali stakeholder kita, pelanggan kita untuk bisa juga memberikan sesuatu masukan kepada Kompas. Sebelum situasi digital ini sudah cukup hype gitu ya, kalau melihat ke belakang, co-creation itu sudah kami lakukan jauh-jauh hari. Misalnya apa? Kompas melakukan forum pembaca Kompas, Kompas Audience Engagement, goals-nya itu adalah co-creation. Bagaimana kita menggali, mendapatkan insight dari pembaca kita, dari pelanggan kita. Apakah sampai saat ini masih ada dalam situasi yang totally berubah gitu ya, banyak perubahannya. Masih, bahkan dalam Kompas itu punya tim ombudsman yang selalu siap memberikan masukan, mereka punya expertise masing-masing, tapi bisa memberikan masukan mengenai brand dari Kompas itu sendiri. Kalau kolaborasi, ini pasti nanti banyak contoh-contoh yang bisa saya share berikutnya ya. Innovate, yang ketiga dari disiplin untuk brand building-nya adalah innovate. Buat saya, kita kadang punya segitu banyak strategi, tapi yang terpenting buat orang brand adalah how to execute-nya. Bagaimana kita bisa mengkonkretkan suatu inovasi menjadi sesuatu yang worth it gitu buat brand kita, gitu ya. Makanya saya meng-highlight di sini inovasi menjadi penting, gitu ya. Eksekusi menjadi penting. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, yang ini sering teman-teman Niaga Hoster nih pasti deket banget sama digital ecosystem. Ya, adaptasi atau situasi seperti ini nggak bisa dilawan. Toh memang faktanya berhadapan. Kita hadapi saat ini ya. Data kemarin Mbak Ayunda waktu di presscon share mengenai data Hootsuite, begitu juga yang saya pahami hampir 59% kalau nggak salah itu populasi Indonesia sudah menggunakan sosial media sebagai dan aktif gitu ya untuk mencari entah apalah informasi atau apapun gitu ya. Dan kalau kita lihat platform-platform mana juga ya Indonesia termasuk cukup aktif gitu dalam sosial media. Artinya bahwa people are mostly goes mobile gitu. Mereka mau simple, mereka mau sesuatu itu cepat dan efektif gitu ya. Nah, untuk ngomongin digital ecosystem, sebenarnya saya lanjut ya, misalnya saya loncat ke sini. Nih, ekosistemnya Kompas ID, which is ini adalah produk yang nanti banyak dijelaskan oleh Mas Dik bahwa ini adalah tahun 2017 kami merilis produk kompas.id. Ini adalah salah satu bentuk transformasi. Kalau tahun 95, 98 Kompas hadir dengan kompas.com gitu ya, Kompas Cyber Media yang akhirnya menjadi kompas.com dan diikuti dengan berbanyak perubahan-perubahan digital. Dan tahun 2017 kita merilis kompas.id. Dia adalah ekstensa dari harian Kompas, tapi berbasis subscription base, jadi berbayar paid content ya. Ini juga salah satu bentuk adaptasi Kompas untuk menghadapi situasi saat ini. Oke, saya balik lagi ya terkait branding. Ya. Oke. Nah, apa sih disiplin lainnya yang sebenarnya bisa dibagikan gitu dalam konteksnya membangun brand? Kalau beberapa tadi saya sharekan, pada dasarnya strategi kita banyak, sama lah ya, maunya banyak gitu ya. Tapi bagaimana strategi itu bisa berubah-ubah? Kalau dulu bahkan teman-teman lihat di timeline itu bisa dari tahun 98 kita ada lagi 2002, 2003 itu periodenya bisa lama. Bisa membuat suatu tagline itu 5 bahkan 10 tahun. Tapi kalau sekarang dalam 1 tahun, dalam 6 bulan itu bahkan bisa sangat bisa berubah. Tapi buat menjadi suatu brand itu sustain, ada sesuatu yang kita pelihara.
ada suatu nilai-nilai yang kita jaga, yang menurut kami itu harus ada gitu ya. Kalau founder kami tadi menyatakan bahwa Kompas itu dihadirkan dari suatu yang berdasarkan Indonesia Mini gitu ya, dan bagaimana Kompas juga ingin mengakomodir keinginan masyarakatnya berdasarkan melihat dari manusia dan kemanusiaan, itu semua values yang sampai saat ini tetap kami jaga dan itu apply dalam strategi yang tadi, yang tetap menyesuaikan dengan situasi yang ada. Saya rasa ini beberapa poin yang bisa dijadikan sebagai cara-cara untuk bisa membuat narasi brand yang kuat, dan tidak hanya kuat, tetapi juga sustain. Saya mencoba memberikan beberapa contoh yang dilakukan Kompas, tadi brand purpose automatically. Oke. Nah, kita sadar bahwa belum saja selesai dengan situasi dihajar dengan disrupsi gitu ya. Sekarang kita dihadapi dengan situasi pandemi gitu ya. Sesuatu yang mungkin kita tidak persiapkan atau kita tidak harapkan gitu ya, pasti tidak harapkan. Tapi bagaimana sebuah brand juga harus beradaptasi dengan situasi. Di mana untuk menjadi sustain itu kita dibutuhkan sesuatu kreativitas lebih gitu, usaha lebih untuk bisa menjaga eksistensi. Ini contoh beberapa saja teman-teman, Mbak Mas gitu ya, yang mau saya bagikan semenjak Maret diumumkan terjadinya itu di Indonesia dan kita semuanya bolak-balik dengan segala situasi seperti ini. Secara brand, selain kita mengconvince bahwa produk kita ini aman dikonsumsi, maksudnya aman dikonsumsi itu artinya seperti apa sih? Bahwa dari proses produksi, dipercetakan, bahkan wartawan itu kita juga mereka melakukan pola-pola supaya produk ini safe gitu ya, aman gitu ya. Nah, tapi di saat itu, maksud saya gini, itu saja tidak cukup gitu. Ada suatu bentuk-bentukan lain yang bisa dibangun untuk membangun brand itu sendiri. Nah, ini beberapa kolaborasi balik lagi yang bisa dilakukan. Sebut saja dengan untuk penetrate ke pembaca muda, leverage ke pembaca muda, Kompas dengan NKCTHI gitu ya. Kalau NKCTHI mungkin nanti teman-teman biasa dengernya, nanti kita apa gitu ya sama Kompas di twist, nanti kita catat tentang 14 hari ini. Ini kolaborasi juga dengan Creative Lab dari Celsius Creative Lab. Namanya kolaborasi itu adalah bentuk yang kita punya spirit yang sama gitu. Enggak melulu harus gua kasih sekian, gua kasih enggak, tapi kita punya kesamaan atau bisa dibilang sebagai mutual symbiosis lah ya, sama-sama punya untuk sesuatu goals yang sama gitu ya. Nah, berikutnya apa sih? Kolaborasi pada saat pandemi, Kompas juga mau, karena ini adalah produk bacaan keluarga, Kompas ingin juga membuat ruang buat anak-anak gitu ya. Kalau halaman 1 itu menjadi sesuatu, kali ini Kompas hadir memberi ruang, warnai dong dunia kamu gitu ya. Dengan apa? Dengan bisa terlibat langsung dengan produk kami. Tentu nggak bisa hanya di print aja. Tentu dengan memasukkan digital ekosistem kita bisa mengutilize segala sesuatunya dalam kanal-kanal digital gitu. Sebut saja mungkin salah satu yang saya mau share mengenai Kompas X Masker untuk ide. Ya, ini mungkin sederhananya gini, kita baru aja diajak untuk pakai masker. Belum aja selesai dengan sosialisasi tersebut, ada informasi, masker tertentu ini jenis tertentu tidak bisa, ya fine aja gitu. Tapi bagaimana kita menyikapi itu sebagai sesuatu, sekarang strategi itu berubahnya bisa lebih cepat gitu ya. Mungkin itu yang insight yang kami dapatkan. Nah, ini tadi mungkin menjelaskan aja bagaimana perjalanan transformasi digitalnya Kompas. Nanti Mas Dik akan banyak cerita mengenai perubahan yang terjadi. Ini tadi ekosistem yang terjadi dalam digital era yang dihadapi oleh Kompas saat ini. Saya boleh bisa sarikan bahwa digital yang hadir dari Harian Kompas itu bukan sekadar website gitu, tapi merupakan suatu rumah baru gitu ya untuk semangat jurnalisme dan model bisnis Harian Kompas gitu ya. Kami tetap jaga karena pembaca cetak itu masih ada ya, yang mempunyai habit itu seperti ada, walaupun memang mengalami penurunan. Tapi yang membutuhkan, yang mobilitasnya semakin tinggi, yang perlu di-serve informasi yang mereka percaya gitu ya, dan Kompas bisa hadir di sana. Ini bisa berjalan bersamaan. Gitu. Nah, ya
harapannya pastinya Kompas bisa hadir di sini hanya bisa menjadi seorang teman dan bisa hadir untuk mengumpulkan berbagai gagasan dan bisa menemukan suatu dorongan untuk membuat solusi. Kami semoga bisa berkolaborasi dengan banyak pihak dan tentunya bagaimana solusi ini bisa dibagikan dan dilakukan untuk masyarakat Indonesia. Sebelum saya mengakhiri berpindah ke Mas Dik-Dik, saya membuat kompilasi singkat aja sih mengenai apa yang dilakukan Kompas selama pandemi ini terjadi. Oke. Saya minta bantuan teman-teman Niaga Hoster untuk putarkan ya. Luar biasa sekali Mbak Teren selaku Brand Communication Manager Harian Kompas. Terima kasih untuk materinya yang syarat akan manfaat. Jadi bisa disarikan bahwa untuk sebuah brand itu harus fleksibel ya Mbak Teren ya, kurang lebih mau mengikuti perubahan zaman dan memiliki story dan narasi yang kuat. Terima kasih Mbak Teren. Selanjutnya aku kasih tongkat estafet ke Mas Didik. Mas Dik-Dik, gimana, udah siap? Oke, siap. Sudah siap, oke. Mas Dik-Dik, silakan without further ado. The floor is yours. Oke. Terima kasih. Saya akan coba melanjutkan dari tadi setelah Mbak Teren membahas tentang brand. Saya di sini coba akan membahas tentang digital marketing atau direct marketing di Harian Kompas itu sendiri. Saya sharing bagaimana ini semua dilakukan di Harian Kompas. Nah, balik lagi dulu ke background-nya. Jadi tadi udah disebutkan juga oleh Mbak Teres. Jadi mulai 2017 itu kan Kompas melaunching kompas.id, jadi portal berita berbayar, di mana kontennya itu sebenarnya ada konten-konten yang sama dengan edisi koran cetak, maupun ada konten-konten pengayaan, konten-konten lainnya yang lebih interaktif, lebih informasinya itu jauh lebih banyak, lebih mendalam, seperti itu. Plus kita juga di 2017 itu menghadirkan gerai.kompas.id, jadi ini semacam e-commerce-nya lah, yang mana fokusnya itu adalah untuk membantu audiens Kompas memudahkan untuk berlangganan Harian Kompas, baik itu berlangganan koran, berlangganan digital, maupun membeli produk merchandise Kompas yang lainnya. Nah dulu sebelum adanya Kompas ID dan Gerai ini, marketing itu masih dijalankan secara analog dan konvensional di Harian Kompas. Nah setelah lahirnya Kompas ID dan Gerai ini, marketing di Kompas itu baru dijalankan secara digital, baru kita mencoba untuk melakukan kegiatan marketing secara digital itu seperti apa ya, baru kita coba-coba seperti itu. Nah tadi Mbak Teren sudah coba membahas tentang brand marketing itu sendiri, yang mana tadi kan mencoba untuk mengubah mindset user,
brand positioning maupun brand awareness tentang Kompas itu sendiri, sehingga orang yang tadinya tidak kenal Kompas atau belum kenal Kompas ataupun belum butuh produk Kompas itu menjadi kenal dan butuh produk Kompas. Nah, orang-orang yang sudah ready, udah mulai mencari tahu nih brand Kompas itu seperti apa, berarti kan harusnya kita dorong lagi untuk mencoba produk Kompas. Nah, disinilah baru dilakukan kegiatan direct marketing. Jadi direct marketing ini secara goals itu ya mengajak users untuk melakukan action tertentu lah, baik itu pembelian, daftar account, ngisi survei, daftar event maupun apapun itu. Nah, biasanya ini direct marketing ini membutuhkan insentif yang menarik karena ya orang yang tadi belum loyal atau belum terlalu mengenal produk kita pasti kan harus kita dorong dulu nih dengan sedikit insentif. Nah, direct marketing ini ya tadi sifatnya itu action based dan lebih sering dilakukan dengan skema digital marketing. Kenapa dengan digital marketing? Karena seluruh dari goals direct marketing ini harus bisa diukur, harus bisa dihitung, harus bisa dievaluasi, seperti itu. Nah, konsep digital marketing ini tadi titik beratnya itu ya bisa diukur dan bisa dievaluasi. Nah, masuk ke skema digital marketing yang ini terutama yang dijalankan di harian Kompas ya. Itu pertama itu kita menentukan dulu goals campaign-nya itu seperti apa, terus target audiensnya siapa, strategi marketingnya seperti apa, kanal komunikasi yang digunakannya itu apa aja, dan optimalisasi apa yang harus kita lakukan. Baru nanti kita evaluasi, kita reporting, dan kita tentukan apakah mau melakukan retargeting atau tidak. Nah, detailnya pertama itu goals campaign. Jadi di saat goals campaign ini adalah goals campaign ini adalah tujuan akhir yang akan dilakukan oleh users. Jadi secara singkatnya adalah kita tuh mau mengharapkan user-user ini melakukan apa. Kita mau dorong mereka itu mencapai kemana gitu. Bisa jadi tadi pembelian, mereka jadi beli produk, jadi langganan, atau mereka jadi daftar event-event Kompas, atau mereka menjadi isi survei, atau mereka itu kita retensi, kita konversi, kita engagement, atau kita akuisisi. Seperti itu. Nah, poin pentingnya dari penentuan goals campaign itu sendiri adalah goals campaign itu harus jelas. Tadi misalnya kita mendorong orang-orang itu melakukan pembelian. Yaudah pembelian produk apa misalnya kalau mau spesifik, atau enggak yaudah pembelian dengan volume seperti apa gitu. Nah, itu jelas. Kenapa harus jelas? Karena nanti itu akan diukur dan dievaluasi. Sehingga di tahapan goal campaign ini setelah goals-nya ada, itu jelas, baru nanti kita putuskan nanti parameternya akan diukurnya itu apa ya? Yang akan kita evaluasi di akhir itu apa ya? Yang dapat menentukan bahwa campaign kita itu berhasil atau gagal, ataupun misalnya harus ada retargeting dan lain-lain, seperti itu. Nah, ketika goals campaign-nya itu udah jelas, udah ada, baru nanti kita tentukan nih target audiens siapa. Jadi secara simpelnya sih, kalau kami di Kompas itu, ya target audiens itu udah kelompok users yang kita harapkan berpeluang besar akan melakukan atau mencapai goals campaign tadi. Misalnya, kita mau goals-nya itu mendorong orang untuk membeli atau langganan Kompas. Nah, kira-kira kelompok user yang mana ya yang kira-kira itu gampang kita dorong untuk berlangganan. Nah, biasanya pengelompokannya itu sendiri bisa based on demografi, jadi umurnya, jenis kelaminnya, domisili di mana, pendidikannya seperti apa, ataupun berdasarkan minatnya. Oh, yaudah berarti orang-orang yang minat membaca berita atau orang-orang yang minat terhadap politik misalnya, karena Kompas cukup bagus dalam membahas politik misalnya, atau enggak dalam ya minatnya seperti itu. Ataupun bisa juga berdasarkan behavior-nya. Karena Kompas ID itu udah di digital platform, nah kita itu merekam seluruh behavior user-user kita. Bukan memata-matai untuk yang negatif ya, tapi ini untuk lebih Kompas itu memahami user-usersnya, sehingga kedepannya Kompas dapat mendeliver baik itu konten yang cocok ataupun mendeliver promo-promo yang emang juga cocok untuk audiensnya. Seperti itu. Nah, setelah tadi target audiensnya itu udah ada juga, target audiensnya itu siapa, ada di mana, goals-nya tadi juga udah jelas, baru nanti kita pikirkan strategi marketingnya itu harus seperti apa. Nah, di strategi marketing ini yang dipikirkan itu tadi adalah target audiensnya ini harus memiliki journey yang sangat-sangat mudah untuk mencapai goals tadi. Jadi ini ketika kita ngomong ke target audiens ini, step by step-nya nanti target audiens ini harus melakukan apa ya sampai goal-nya itu tercapai. Nah, kita harus pikirkan tuh semudah mungkin flow yang akan dialami oleh usersnya itu sendiri. Nah, setelah itu kita pikirkan juga insentif
dan urgensinya itu seperti apa ya? Apakah oh ya udah kita dorong dengan kita kasih diskon 30% atau kita kasih diskon 50%. Yang mana diskonnya itu hanya hari ini, urgensinya misalnya seperti itu. Nah, itu ya kita define juga kira-kira insentif yang cocok yang bisa mendorong untuk target audiens yang kita tuju itu apa. Nah, setelah itu baru kita pikirkan juga narasinya itu harus seperti apa. Tadi kan secara brand kita udah ada payungnya ya. Nah, narasi ini ya pastinya harus sejalan juga dengan tadi brand campaign yang udah didesain di awal-awal. Nah, narasi ini biasanya itu harus sangat-sangat mudah untuk dimengerti. Kenapa? Karena di direct marketing atau digital marketing ini, kita kan mendorong orang untuk melakukan action, mendorong orang untuk melakukan goals yang udah kita tentukan di awal. Berarti kita harus, tadi narasinya harus mudah dimengerti dong. Oke, sebagai user nanti aku ini suruh ngapain ya? Oh, kamu itu mengharapkan saya membeli. Oh, kamu mengharapkan saya untuk daftar event atau seperti apa. Nah, ini harus jelas nih narasinya dan mudah dimengerti. Nah, biasanya yang diperhatikan itu tadi selain gimmick kontennya atau promo yang diberikannya, juga ada gaya bahasa dan gaya visualnya. Jadi harus ditentukan nih, harus disesuaikan. Kalau kita ngomongnya target audiensnya ke anak muda ya, bahasa dan visual yang kita pakai juga kalau bisa ya ikut ke anak muda. Kalau misalnya ke kalangan yang lebih senior ya juga harus disesuaikan gaya bahasa dan visualnya. Nah, tentunya gaya bahasa dan visual ini juga harus tetap selaras dengan brand yang udah ditentukan di awal nih, positioning kita tuh seperti apa, seperti itu. Nah, setelah itu juga kita harus tentukan nih kanal yang akan dipakai itu kanal apa aja nih. Misalnya tadi kan kita mau ngomong ke anak muda nih target audiensnya. Oke, mungkin Instagram cocok gitu. Tapi untuk kalangan yang senior mungkin Instagram ini nggak cocok, lebih cocok Facebook misalnya seperti itu. Nah, ini kita jabarkan di sini kanalnya tuh mau apa aja. Nah, setelah secara strategi semuanya ini udah siap, nah baru kita melakukan optimalisasi untuk pengiriman kampanye itu sendiri dengan kanal-kanal komunikasi yang tadi udah ditentukan. Jadi tadi kan kanal komunikasinya itu udah ditentukan sesuai dengan target audiensnya. Nah, berarti kita nanti harus memperhatikan waktu pengirimannya kapan ya, apakah pagi, siang, atau sore. Terus ajakan yang efektifnya apa ya? Contohnya ini kan nanti ada newsletter misalnya ya, ada e-push, web push. Nah, itu kan di newsletter sendiri kan ada subjek, ada pre-header-nya. Kalau kita beriklan misalnya di Google juga ada keywords dan lain-lainnya. Nah, itu diperhatikan tuh yang optimal itu seperti apa. Terus format materinya juga, karena kan masing-masing kanal itu nanti akan sedikit berbeda tuh format materinya. Oh, Facebook Ads harus ukurannya berapa? Oh, harus misalnya jangan terlalu banyak teks karena nanti akan tidak disetujui dan lain-lainnya, itu harus kita pelajarin juga. Dan yang paling penting di sini adalah kita harus memastikan seluruh parameternya itu bisa di-track. Kenapa bisa di-track? Karena tadi kita kan harus tahu nih, efektif apa enggak sih. Jadi misalnya tadi harus bisa di-track tuh, oh pembelian dari kanal ini ada berapa. Nah, itu kita harus pastikan. Biasanya di Kompas itu sendiri kita menggunakan UTM sih. Tinggal di search aja misalnya di Google UTM itu nanti ada keluar. Biasa kita gunakan itu untuk hal-hal yang simple. Nah, setelah ini udah selesai, nah ini contohnya lah. Ini contohnya tadi dari strategi marketing, itu kan keluar tadi ada beberapa kanal, misalnya ada internal web banner, ada newsletter, ada web push, ada e-push, ada social media ads. Nah, masing-masing kanal itu sendiri tadi ada banyak parameter masing-masingnya yang perlu kita perhatikan biar pengiriman campaign itu kita lebih optimal. Contohnya ini aku ambil contohnya misalnya newsletter nih. Nah, di newsletter itu tadi kan ada subjek ya, ada pre-header. Nah, subjeknya itu sepengalaman kita melakukan A/B testing, kita coba itu kalau bisa tuh jangan lebih dari 60 huruf. Kalaupun mau pakai emoji ya cukup satu aja, jangan lebih. Kalaupun mau pakai tanda baca juga cukup 3 tanda baca aja. Kenapa? Karena kan sekarang orang mobile first ya. Jadi ketika terima di handphone, kalau subjeknya itu terlalu panjang, ya itu akan potong. Jadi nanti message-nya kita akan nggak maksimal nih, kebacanya cuma separuh. Nah, terus ada juga pre-header juga sama. Nah, terus minimalisir scroll. Ya, karena tadi di handphone bukannya sebisa mungkin orang tanpa scroll itu message kita udah kebaca semua. Terus ada juga parameter waktu pengirimannya tadi. Misalnya kalau dikirim pagi dengan dikirim siang ternyata performance-nya beda nih. Nah, itu masing-masing target audience biasanya beda. Nah, kita lakukan A/B testing di situ. Nah, parameternya itu contohnya kalau di email itu ada open rate, ada click rate, ada unsubscribe rate, ada ghost rate-nya. Nah, kalau open rate itu biasanya yang berpengaruh itu adalah subjek sama pre-header. Jadi nanti kalau teman-teman ada open rate-nya itu ternyata kecil nih. Oh, kayaknya kecil nih open rate-nya, saya mau naikin lagi. Yang akan jadi fokus teman-teman adalah di subjek sama pre-header-nya. Karena itulah yang
berpengaruh terhadap open rate-nya. Berbeda kalau ternyata yang kecil itu click rate-nya nih. Kalau click rate-nya yang kecil, berarti itu adalah konten di dalam emailnya itu sendiri. Mungkin kurang cocok dengan target audiensnya, atau tadi misalnya gimmicknya atau narasi yang disampaikan juga belum tepat, tawarannya juga belum cukup tepat juga untuk audiensnya. Nah, seperti itu. Nah, di kanal-kanal lainnya juga sama, web push sama e-push juga ada subjek, ada pre-header. Ini juga sama 25-30 huruf untuk subjek, pre-header 30-35 huruf. Itu karena hampir sama, device-nya itu screen-nya kecil, jadi kalau kepanjangan nanti akan kepotong. Nah, ini banyak juga yang lainnya. Nah, ini contohnya lah. Ini contoh delivery campaign yang udah pernah kita lakukan. Nah, di sini kan kelihatan ada e-push tuh sebelah kiri. Kebayang kan kalau agak panjang itu akan sedikit kepotong. Di web push juga itu kalau agak panjang nanti akan kepotong. Terus ini di iklan-iklan yang lainnya. Nah, selanjutnya setelah tadi dioptimalisasi campaign-campaign kita kirim, baru nanti kita kan siapkan evaluasi dan reporting. Nah, evaluasi dan reporting ini biasanya kita bagi dua. Ada evaluasi campaign-nya itu sendiri, programnya itu sendiri. Ada evaluasi tadi kanal komunikasinya. Jadi kalau programnya itu contohnya, tadi goals-nya itu misalnya penjualan atau pembelian yang dilakukan oleh target audience kita. Ya kita mapping dari campaign ini ada menghasilkan berapa transaksi nih, revenue yang kita dapat berapa. Nah biasanya di campaign ini itu ada dua jenis lah, ada direct impact sama latent impact. Jadi kalau direct impact itu contohnya target audience-nya itu nerima email, terus dia buka email, terus dia langsung klik emailnya, langsung dia ikutin alur yang udah kita tentukan, langsung dia transaksi di websitenya kita. Nah itu direct tuh, jadi tidak ada jeda. Nah berbeda dengan laten. Kalau laten itu misalnya tadi dia terima email, dia buka, dia klik nih, oh tahu nih pakai kode kuponnya ini. Oh ya udah deh, tapi nanti dia berhenti di situ. Tahu-tahu besoknya atau misalnya malamnya dia nyampe rumah, oh kok inget, ya udah saya transaksi dia langsung. Nah, itu disebutnya laten sih. Nah, kebanyakan jangan sampai si laten ini diabaikan karena di audiens Indonesia ini pengalaman kita laten ini cukup banyak ya. Ada sekitar 40% itu laten impact sih. Nah, next-nya itu kita pecah media non media. Nah, ini contohnya di Kompas sih karena tadi ada produk yang media, ada produk yang non media. Nah, ini nanti disesuaikan aja dengan produk teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu dievaluasi, ada evaluasi juga kanal komunikasinya. Nah, yang efektif itu lewat newsletter, lewat e-push, web push, lewat WhatsApp, Instagram Ads, atau yang lainnya nih. Nah, kita lihat di funnelingnya tadi, kan kita tentukan tadi journey-nya nih. Ya udah tadi impression iklan berapa, dari iklan itu yang lanjut menjadi visit ke website kita ada berapa, terus yang lanjut lagi ke product view itu ada berapa, lanjut lagi ke cart ada berapa, ke checkout ada berapa, place order ada berapa, hingga ujung-ujungnya yang benar-benar membayar atau bertransaksi itu ada berapa. Sehingga nanti kita ketahuan tuh conversion rate-nya tuh yang bagus di kanal mana. Nah, biasanya ini kita gunakan untuk mengevaluasi kanal-kanal yang efektif dan tidak. Karena untuk next campaign-nya ya kalau yang tidak efektif biasanya kita nggak gunakan lagi. Seperti itu. Nah, setelah itu udah jelas tadi, baru kita lihat hasil datanya, kita evaluasi, baru kita tentukan langkah apa nih yang perlu kita lakukan selanjutnya. Apakah kita perlu retargeting? Apakah kita perlu lakukan campaign ulang dengan campaign yang sama ke target audience yang berbeda atau seperti apa? Nah, ini retargeting. Contoh simpelnya sih ya udah kita lihat aja orang-orang yang terkonversi itu orang-orang seperti apa. Oh, berarti mungkin ada simpangan target audience nih. Berarti ya udah kita rubah target audience-nya. Saya seperti itu sih simpelnya. Nah, paling seperti itu sih kalau dari saya. Jadi intinya kalau di tim saya itu kalau kita melakukan digital marketing tuh yang jadi prinsip kita itu harus bisa diukur dan harus bisa dianalisis. Karena kalau kita nggak bisa ukur dan analisis, ya percuma lah. Nanti kita nggak tahu suksesnya itu gara-gara apa, ataupun gagal karena apa, dan apa yang harus diperbaiki. Ya seperti itu kalau dari saya. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan atau lainnya, silahkan. Aku kembalikan ke Mbak Kinan. Terima kasih Mbak Terence dan Mas Dik-Dik. Kita tutup sesi kelima ini. Saya Kinanti dan Astri. Terima kasih Hoster People. Sampai bertemu nanti di sesi ke-6 bersama dengan Alvanisa.